Ini kesalahan yang sering banget terjadi saat interview yang bisa bikin lo nggak lolos rekrutmen kerja. Sebelum mulai, like dan share video ini serta subscribe dulu ya. Menurut lo semua, apa sih tahapan yang paling sulit pada rekrutmen kerja? Gue yakin mayoritas lo akan jawab tahapan interview. Kenapa? Karena yang bikin tahapan interview ini sulit adalah kita langsung berhadapan dengan interviewer yang punya pengalaman dan jam terbang yang tentu lebih tinggi dibandingkan kita sebagai calon karyawan. Serta kita nggak bisa berpikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan dan juga nggak seperti tes tertulis di mana kita bisa menghapus dan mengganti jawaban. Kalau di tahapan interview tentu itu nggak akan bisa. Sebelum mulai, video ini terbagi menjadi dua part, di mana part yang pertama tentang kesalahan yang sering terjadi saat interview kerja secara umum, baik interview offline ataupun online. Dan di part 2 tentang kesalahan yang sering terjadi khusus pada saat interview online, dan dilanjutkan dengan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut jika kita terlanjur atau tidak sengaja melakukannya saat interview. Serta di akhir part 2, gua akan bagi-bagi giveaway yang sangat menarik banget buat lo semua yang mau interview kerja. Baik, kita langsung aja mulai ke part 1. Kesalahan yang sering banget terjadi saat interview kerja yang bisa bikin lo nggak lolos rekrutmen kerja. Pertama, lo nggak riset perusahaan dan posisi yang lo lamar. Salah satu pertanyaan yang sering banget muncul saat interview berkaitan dengan seberapa paham lo dengan posisi dan perusahaan yang lo lamar. Dan jika lo nggak bisa menjawab pertanyaan sederhana, misal terkait posisi atau perusahaan, maka ini akan menjadi poin negatif buat lo semua. Persiapkan diri dengan melakukan riset sederhana. Minimal yang lo lakuin adalah melalui website resmi perusahaan atau lo dapat langsung berdiskusi dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan yang lo lamar. Lo nggak harus paham detail perusahaan, nggak. Minimal profil perusahaan yang ada di website perusahaan seperti misalkan visi misi, proses bisnis utama, hasil produk dan jasa, serta prestasi-prestasi perusahaan. Untuk posisi yang lo lamar, pastiin lo paham apa saja persyaratan dan job description-nya. Karena mayoritas interview akan nanyain pengalaman dan job description ya yang sesuai dengan pengalaman lo semua. Jangan sampai lo nggak paham dengan tugas dan tanggung jawab lo yang lo lamar. Kedua, lo nggak paham atau lo nggak mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul di interview kerja. Hampir setiap interview punya template pertanyaan yang sama. Coba tebak nih, menurut lo apa salah satu pertanyaan yang sering muncul saat interview kerja? Bener banget, yaitu yang paling sering muncul adalah ceritakan tentang diri kamu. Ini merupakan pertanyaan yang 99,9% selalu muncul saat interview. Dan biasanya muncul di awal-awal interview. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Misalkan seperti alasan lo resign dari perusahaan sebelumnya, apa kelebihan dan kekurangan, dan yang lainnya. Jangan sampai lo kaget dengan pertanyaan umum ini. Karena pertanyaan umum ini merupakan pertanyaan yang hampir selalu muncul di setiap interview. Sebelum interview, lo wajib cari tahu dan pelajari, serta siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan umum ini. Memang nggak ada jaminan nih, 100% pertanyaan yang lo prediksi akan muncul. Tapi minimal lo udah ada persiapan jika pertanyaan tersebut muncul. Kalau lo mau tahu apa saja pertanyaan umum yang sering muncul dan bagaimana menjawabnya, klik link di atas. Serta akan semakin bagus lagi jika lo mempersiapkan jawabannya dengan menulis kerangka jawabannya terlebih dahulu dengan menggunakan metode penulisan skrip interview, dan lo bisa klik juga pada link di atas juga. Ketiga, lo nggak memahami diri sendiri serta nggak memahami CV yang lo kirim. Perlu banget lo ketahui, salah satu yang sering dilakukan interviewer adalah membandingkan antara jawaban yang lo jawab dengan data CV yang lo kirim. Jangan sampai jawaban lo malah beda dengan CV yang lo kirim. Oleh sebab itu, lo wajib memahami diri sendiri terus pastiin sama dengan yang ada di CV. Selain itu, lo juga harus pastiin lo bisa menyampaikan pengalaman dan keterampilan lo pada CV dengan spesifik, jelas, dan detail. Dan hal ini berkaitan banget dengan poin sebelumnya tentang pertanyaan umum. Karena interviewer akan membedah jawaban dan CV lo sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan umum. Yang keempat,
lo nggak ngejaga kontak mata dengan interviewer, dan minim komunikasi nonverbal. Dan hal ini sering banget terjadi. Penyebab utamanya adalah grogi dan yang lainnya, dan bikin lo nggak pede dalam menatap mata interviewer. Namun kadang bagi sebagian orang canggung untuk menatap mata lawan bicara. Bener nggak? Lo bisa mengantisipasinya dengan menatap batang hidung interviewer. Dan lo nggak harus menatap mata interviewer ini secara tajam dan terus-terusan dari awal hingga akhir interview. Karena gue yakin nih, pasti akan bikin interviewer nggak nyaman. Tetapi bikin kontak mata yang natural dan yang nyaman. Kalau lo perhatiin interviewer udah nggak nyaman dengan kontak mata lo, maka lo bisa alihkan dengan menatap arah yang lain. Dan jangan hanya tatap mata interviewer ketika saat lo berbicara aja, tetapi juga saat interviewer berbicara. Sementara nih, untuk interview online gimana? Pastiin lo ngeliat ke kamera laptop atau kamera handphone lo. Karena dengan lo menatap kamera, tampilan yang muncul pada layar recruiter nih adalah lo sedang menatap mata si interviewer. Dan selain menatap mata, lo juga bisa menambahkan komunikasi nonverbal. Ya, seperti misalkan mimik wajah, tersenyum, dan juga ya gerakan-gerakan tangan. Yang kelima, lo nggak nunjukin ketertarikan pada sesi interview. Atau sebaliknya, lo memohon secara berlebihan. Di mana interviewer melihat lo nggak bersemangat dan lemes. Sehingga interviewer akan menerima kesan negatif dari gestur dan penampilan lo. Yang tentu berakibat lo nggak lolos rekrutmen kerja. Rasa antusias dan ketertarikan ini nggak berarti lo harus minta-minta juga untuk diterima kerja ke interviewer. Kadang ya kita tentu sebagai pelamar kerja udah capek banget kan untuk ya ngelamar kerja sana-sini, nggak juga diterima kerja. Tetapi sebagai kandidat kita nggak boleh memohon untuk diterima bekerja secara berlebihan. Karena ini akan meninggalkan ya kesan yang buruk bagi rekruter. Tunjukkan aja jika kemampuan lo sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika memang ada yang nggak sesuai, sampaikan aja terus terang. Tunjukkan dengan intonasi suara, gerakan tangan, dan gestur tubuh. Dan memang ini nggak hanya bisa dikuasai dalam waktu yang singkat. Lo harus sering-sering latihan untuk bisa nunjukin rasa antusias pada saat sesi interview. Serta pastiin sebelum interview lo udah istirahat yang cukup dan dalam tampilan yang rapi dan seger. Keenam, lo nggak menggunakan bahasa yang formal. Ya, karena kebiasaan ngobrol dengan teman-teman, jadi lo menggunakan bahasa-bahasa non-formal seperti lo, gue, aku, kamu, dan yang lainnya. Ganti bahasa non-formal tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti jika berbicara, gunakan kata saya. Lalu, gimana? Dialek atau logat daerah? Itu nggak masalah. Malah itu akan menjadi ciri khas lo sendiri. Yang penting secara bahasa, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta formal. Pahami bahwa nantinya lawan bicara lo adalah orang yang jabatannya lebih tinggi dan bukan teman biasa. Jadi lo akan lebih mudah dalam memposisikan diri saat berbicara dengan interviewer. Ketujuh, lo menjawab pertanyaan dengan asal-asalan dan kadang terlalu panjang, kadang terlalu pendek. Serta hal ini bikin lo nggak menjawab pertanyaan yang ditanyakan interviewer, yang bikin jawaban melebar dari pertanyaan. Salah satu penyebabnya adalah lo merasa cemas, tegang, dan gugup. Dan ini memang wajar banget saat interview. Dan kadang pertanyaan yang mudah pun bisa salah jawab karena gugup dan rasa cemas ini. Oleh sebab itu lo perlu mengelola rasa cemas. Supaya nggak malah mengakibatkan lo gagal di tahapan interview. Jawablah dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mudah dipahami rekruter. Hindari menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Karena tujuan lo adalah bikin interviewer memahami jawaban yang lo sampaikan. Setelah mendengar pertanyaan dari interviewer, pastikan lo memahami poin-poin utama pertanyaan yang diajukan. Jika lo ragu, lo bisa mengkonfirmasi ulang pertanyaan atau maksud dari pertanyaan yang diajukan interviewer. Tetapi ya jangan terlalu sering juga, karena interviewer akan menganggap lo susah untuk menerima informasi. Dan lo bisa berpikir sejenak. Ya, ketika lo mendengar pertanyaan dari rekruter, lo bisa nunggu sekitar 2 hingga 4 detik dan lo bisa menjawab pertanyaannya dengan sistematis. Hindari menggunakan kata-kata yang bias, yang nggak bold. Seperti kata-kata mungkin, bisa jadi. Dan juga hindari nih mendominasi sesi interview. Biarkan aja interviewer yang mengatur tanya jawab. Jangan sampai lo mendominasi sesi interview. Untuk lebih mudahnya, jika pertanyaan lebih menanyakan pengalaman, maka jawab dengan metode STAR, yaitu situation,
task, action, dan result. Yang lo bisa klik link di atas terkait dengan script interview. Dan jika lo nggak menguasai konteks pertanyaan yang ditanyakan interviewer, maka sebaiknya jujur dan terus terang aja jika memang lo belum menguasainya. Kedelapan, lo telat datang interview atau kecepatan datang. Kalau lo udah telat datang interview, maka ini udah jadi catatan negatif banget buat lo. Karena lo nggak hanya bikin interviewer nunggu nih, tapi bikin waktu interview jadi molor. Dan lo perlu ketahui juga, yang namanya interviewer nggak hanya punya waktu buat lo aja nih, tetapi juga untuk kandidat yang lain juga. Dan juga mereka juga punya pekerjaan pribadi yang harus mereka kerjain. Sebelum interview, lo pastiin dulu lokasi interview, tingkat kemacetannya, jadwal interview, termasuk lokasi parkir. Kalau misalkan lo bawa kendaraan, ganjil genap jalan ke alamatnya, lantai dan gedungnya, terlebih kalau interview di gedung, lo harus bikin kartu visitor dulu. Terus naik lift juga butuh waktu. Nah, jika lo berpotensi telat datang, maka sampaikan pada interviewer sebelum waktu interview. Dan perlu lo ingat juga, kecepatan datang interview juga nggak baik. Kalau lo memang kecepatan datang, mending tunggu sebentar di kafe atau lobi perusahaan. Minimal lo sudah harus datang 15 menit sebelum interview di lokasi interview. Kesembilan, lo nggak berpenampilan rapi. Walaupun bekerja yang dibutuhkan adalah kompetensi dan keahlian, tetapi pakaian juga menentukan. Sama seperti penyanyi di panggung nih. Selain ya suara mereka yang bagus, mereka juga harus berpenampilan yang rapi. Nggak perlu menggunakan pakaian-pakaian yang baru, tapi cukup pakai pakaian yang rapi. Nggak kusam, licin, dan nggak lecek. Untuk perempuan, bisa menggunakan kemeja dengan bawahan rok atau celana. Jika untuk teman-teman perempuan yang berhijab, ya bisa disesuaikan dengan model hijab yang formal. Untuk laki-laki, ini mudah banget. Cukup gunakan kemeja dan celana panjang berbahan, ya bahan yang licin tadi. Hindari menggunakan celana jeans atau pakaian yang nggak formal. Serta jika interview dilaksanakan secara online, tetap samakan pakaiannya dengan interview offline, walaupun yang terlihat hanya atasan aja. Kadang kita nggak tahu nih, ada aja interviewer yang iseng minta lo berdiri saat interview online, dan kalau lo pakai sarung di bawah kan ya nggak enak kan. Jadi tetap pakai pakaian yang formal dari atas sampai bawah. Yang ke-10, lo nggak mencocokkan nilai dan budaya perusahaan dengan pribadi lo. Yang namanya perusahaan akan selalu punya nilai dan budaya. Dan ini bisa lo ketahui dari website perusahaan. Misal contoh BUMN aja nih. BUMN punya yang namanya akhlak. Nah, lo pastiin nilai pribadi lo udah sesuai nggak dengan nilai perusahaan tadi. Dan sesuaikan dengan pengalaman kerja yang telah lo lakuin. Jadi jangan lo cari jawaban-jawaban yang kemana-mana. Cukup refleksikan aja ke pengalaman kerja yang lo udah lakuin. Misal nih, nilai amanah dari akhlak tadi. Maka lo sampaikan kalau dulu saat mengelola pekerjaan, lo pilih lembur untuk nyelesain pekerjaan ya karena udah berjanji pada atasan dan direksi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yang ke-11, lo nggak nanya pertanyaan. Nah, yang biasanya ditanyakan di sesi akhir interview oleh interviewer. Jangan sampai lo nggak nanya, karena dengan bertanya akan nunjukin kalau lo tertarik dengan posisi dan perusahaan yang dilamar. Jangan nanyain benefit atau gaji, karena lo masih di tahapan interview nih, tapi udah nanyain gaji. Tenang aja, rekruter akan selalu nanyain berapa ekspektasi gaji lo. Sebaiknya tanyakan terkait dengan pekerjaan dan jangan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif untuk perusahaan. Misalkan pertanyaan tentang pribadi interviewer atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah umum. Ke-12, lo ngejelek-jelekin perusahaan sebelumnya dan ngeluh atau kritik tempat kerja sebelumnya. Kalau lo kesel sama tempat kerja yang sebelumnya, simpan aja dalam hati. Nggak usah disampaikan ke interviewer. Mau gimana pun lo pernah dapat penghasilan dari tempat kerja yang lo keselin tadi, termasuk pengalaman kerja. Dan kalau lo menyampaikan sesuatu yang jelek tentang tempat kerja sebelumnya, maka interviewer akan ngelihat lo sebagai orang yang bermasalah dan nggak profesional. Dan jika ditanya pertanyaan yang berhubungan dengan perusahaan sebelumnya, jawab secara general aja dan jangan terlalu detail. Lo punya hak kok untuk nggak menjawab terlalu detail. 13. Lo lupa matiin smartphone atau handphone lo. Dan ini gue sering banget ngalaminnya. Pernah gue lagi interview manajemen, ya atau setara direksi gitu. Dan sebelum interview gue udah mastiin nih untuk gue silentin HP. Dan ternyata ada yang telepon dan HP bergetar dong. Dan bikin ngeganggu interview. Jadi pastiin sebelum interview lo udah matiin smartphone lo ya. 14.
lo terlalu cepat atau terlalu telat memfollow up hasil interview. Dan ini terjadi setelah sesi interview berakhir. Kadang setelah interview kita penasaran banget nih gimana hasil interviewnya, dan terlalu cepat nanyainnya hasilnya ke interviewer, yaitu nggak baik. Apalagi telat nanyain. Tapi biasanya jika interviewer nggak menghubungi kita setelah interview, berarti kita nggak lolos rekrutmen kerja tersebut. Nah, cara menyiasatinya adalah saat sesi interview berakhir, tanyakan pada rekruter kapan hasil interview akan keluar, dan pastiin hari dan tanggalnya, sehingga lo bisa memfollow up informasi hasil interviewnya sesuai tanggal dari interviewer tadi. Kalau lo nggak sempat nanyainnya, rata-rata hasil interview itu keluar 1 minggu setelah interview. Jadi lo bisa tanya 1 minggu setelah lo interview. Nah, itu dia kesalahan yang wajib lo hindari saat interview kerja. Tapi saat ini, interview kan mayoritas dilakukan secara online nih. Kalau kesalahan yang perlu dihindari saat interview online, apa saja nih? Dan gimana cara mengatasinya jika saat interview kita nggak sengaja nih ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutkan? Dan pertanyaan ini akan gue jawab di part 2. So, tonton part 2-nya dengan klik link di deskripsi ya. Serta di akhir part 2, gue akan bagi-bagi giveaway yang menarik banget dan akan rugi banget kalau lo ngelewatinnya. So, tonton part 2-nya ya.